Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya Muhammad Taufik Mustafirin akan sedikit mempresentasikan tentang materi kelas 5 pada semester 2 tahun 2024-2025. Nah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senangnya berteman. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, memisahkan perilaku terpuji, saling bersaudara. Yang selanjutnya menjelaskan makna persaudaraan, menjelaskan tentang berteman, menemukan hikmah, meneladani Rasulullah dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, dan yang terakhir mempraktekkan perilaku bersaudara, itu ya. Nah, dalam memahami persaudaraan dalam Islam ada tiga definisi penting yang perlu kita pahami. Nah, dalam Islam, persaudaraan itu disebut dengan ukhuwah atau persaudaraan artinya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ukhuwah. Nah, ukhuwah dalam Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu persaudaraan karena sesama beragama Islam. Jadi selama orang itu Islam, maka dia adalah saudara orang Islam yang lainnya. Nah, itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ada namanya ukhuwah watoniyah. Artinya, waton itu berarti tanah air. Jadi, ukhuwah watoniyah dapat diartikan sebagai cinta persaudaraan atau persaudaraan setanah air atau sebangsa. Yang mana ukhuwah watoniyah ini adalah seperti halnya kita hidup di Indonesia, yang mana di Indonesia itu terdapat banyak sekali suku, banyak sekali budaya. Nah, maka kita perlu menjalin ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah. Apa itu? Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia ciptaan Allah. Jadi baik agamanya berbeda, sukunya berbeda, golongannya berbeda, bahasanya berbeda, kita tetap harus menjaga persaudaraan antar umat manusia. Itu ya, itu tiga definisi persaudaraan di dalam Islam. Nah, apa dalil tentang persaudaraan? Dalil tentang persaudaraan terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di ayat ini jelas bahwa kita diciptakan Allah itu berbeda-beda, namun tujuannya perbedaan itu diciptakan adalah agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, ya. Tuh. Nah, yang selanjutnya yaitu berteman tanpa membedakan agama. Ini diajarkan oleh Rasulullah, yaitu beliau memberikan kisah teladan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan antar umat beragama, yaitu diajarkan melalui kisah Rasulullah dengan pengemis buta, yang mana Rasulullah senantiasa setiap pagi memberi makan pengemis buta, itu ya, sampai kemudian Rasulullah meninggal. Namun pengemis pengemis buta tidak tahu bahwa itu yang
menyuapinya, setiap hari yang memberinya makan itu Rasulullah itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil dari kisah Rasulullah dengan orang buta Yahudi tadi. Yang pertama, tolong menolong kepada siapa saja. Jadi kita tidak boleh tolong menolong, tapi melihat orang-orang orang yang kita tolong nggak boleh. Pada siapa saja yang membutuhkan pertolongan wajib kita tolong, gitu ya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Semuanya kita temani, namun kita harus pintar-pintar dalam menjaga diri dan berteman dengan uh, yang baik. Namun kita tidak boleh membeda-bedakan teman, gitu ya. Yang selanjutnya tidak memaksakan untuk memeluk agama. Jadi seumpama kita Islam gak boleh memaksa teman kita untuk mengikuti Islam padahal dia Kristen, gak boleh. Jadi saling menghargai itu ya. Tuh, nah yang terakhir yaitu hikmah berteman tanpa membedakan agama. Itu ada 5. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Karena saling menghargai, saling menghormati, maka terciptalah perdamaian. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya dicintai oleh Allah. Dan yang selanjutnya, yang keempat, disukai banyak orang karena akhlak kita baik dalam bergaul, dalam membantu orang lain, dan sebagainya, maka banyak disukai orang. Dan yang terakhir, menjadikan pribadi yang rendah hati karena kita tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan orang lain dalam menolong, dan lain sebagainya. Maka sikap rendah hati itu akan muncul dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya bisa dilanjut dengan mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa yang telah disiapkan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.